Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Rahmatasari dari kelas PAIA semester 6. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Kepribadian dengan dosen pengampu Ibu Miska Zulfa. Dan di sini saya akan menjelaskan materi mengenai teori belajar humanistik dari Abraham Maslow. Nah, poin-poin yang akan saya bahas yaitu yang pertama, biografi dari Abraham Maslow. Yang kedua, pengertian dari teori belajar humanistik. Yang ketiga, hierarki kebutuhan yang dipelopori oleh Abraham Maslow. Dan yang keempat, implementasi atau implikasi teori belajar humanistik dalam pembelajaran. Baiklah, saya akan menjelaskan dari poin yang pertama. Baiklah, poin pertama yaitu biografi Abraham Maslow. Abraham Maslow lahir pada tanggal 1 April 1908. Abraham Maslow ini juga dikenal sebagai seorang psikolog yang berasal dari Amerika dan seorang pelopor aliran psikologis humanistik. Dan ia juga terkenal dengan teorinya mengenai hierarki kebutuhan manusia. Abraham Maslow dibesarkan di lingkungan keluarga Yahudi Rusia yang notabene orang tuanya yang tidak mengenyam pendidikan tinggi. Pada masa kecilnya, Abraham Maslow dikenal dengan sosok yang pemalu dan tidak berkembang dibanding anak lain seusianya. Ia dibesarkan di lingkungan keluarga yang mayoritasnya dihuni oleh non-Yahudi pada masa itu. Setiap harinya dia selalu belajar dan membaca buku. Pada awal masuk kuliah, ia memilih jurusan hukum, tetapi pada akhirnya ia memilih untuk mempelajari psikologi dan lulus dari Universitas Wisconsin. Pada saat ia berkuliah juga, ia menikah dengan sepupunya yang bernama Berta pada tahun 1928. Setelah itu ia juga bertemu dengan mentornya yang bernama Profesor Harry Harlow. Dan Abraham Maslow telah mendapatkan beberapa gelar. Dan setelah ia selesai mendapatkan beberapa gelar, ia mencoba memperdalam riset dan studinya di Universitas Columbia dan masih mendalami subjek yang sama, yaitu mengenai hierarki kebutuhan manusia. Nah, di sana ia juga bertemu dengan para mentor-mentor yang lain seperti Alfred Adler
S2-nya itu di Brooklyn College. Ia juga menulis tentang subjek-subjek ini secara lebih mendalam dengan meminjam dari berbagai gagasan-gagasan psikologi dan dibuat dalam bentuk tulisan. Abraham Maslow ini juga mencetus aliran psikologi aliran humanistik ini pada tahun 1950 sampai 1960-an. Dan nama lengkap Abraham Maslow ini sendiri yaitu Abraham Harold Maslow. Nah, ia menjadi profesor di Universitas Brandeis dari tahun 1951 sampai 1969 dan menjabat sebagai ketua Departemen Psikologi selama 10 tahun. Dan di sini ia bertemu para ahli-ahli psikologi yang lainnya. Dan di sini juga ia mulai mengembangkan konsep psikologi humanistik itu sendiri. Sampai akhirnya ia meninggal pada tanggal 8 Juni 1970 karena serangan jantung. Dan sebelum itu pula ia telah mendapat berbagai apresiasi atau penganugerahan atas gelarnya, yaitu Humanist of the Year. Nah, yang kedua yaitu poin kedua yaitu mengenai apa sih itu teori belajar humanistik yang dipelopori atau dicetus oleh Abraham Maslow itu. Oke, yang kedua yaitu pengertian dari teori belajar humanistik. Apa sih teori belajar humanistik itu? Teori humanistik ialah sebuah teori belajar yang mengutamakan pada proses belajar dibandingkan hasil belajar. Nah, ini hanya terfokus pada prosesnya dibandingkan hasil. Nah, teori ini juga mengemukakan sebuah konsep, yaitu memanusiakan manusia. Hal ini diharapkan agar siswa itu sendiri mampu memahami dirinya sendiri maupun lingkungannya, sehingga dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, teori ini juga dapat diterapkan di dalam dunia pendidikan, khususnya dalam pembelajaran formal maupun non formal. Supaya apa? Supaya bisa mengatasi berbagai permasalahan ataupun kesulitan dalam dunia pendidikan. Teori ini sangat penting agar kita bisa agar seseorang bisa memecahkan suatu masalah yang ada pada peserta didik dan mampu mengembangkan potensi serta bakat yang ada dalam diri peserta didik itu sendiri. Nah, dalam teori ini pusat belajar itu ada pada peserta didik. Sedangkan pendidik hanya sebagai fasilitator atau alat untuk membangun semangat serta memotivasi para peserta didik agar lebih fokus dalam belajar.
menjelaskan mengenai apa pengertian dari teori belajar humanistik. Nah, di sini juga dalam teori ini seorang pendidik harus bisa memenuhi sebuah kebutuhan. Nah, itu dinamakan dengan teori hierarki kebutuhan manusia. Itu terdapat pada poin ketiga. Nah, kita lanjut. Setelah kita mengetahui teori belajar humanistik itu, kita juga harus mengetahui hierarki kebutuhan manusia. Nah, apa sih hierarki kebutuhan manusia itu? Teori yang sangat terkenal sampai dengan hari ini adalah teori tentang hierarchy of needs atau hierarki kebutuhan. Nah, kebutuhan-kebutuhan tersebut memiliki tingkatan, mulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Adapun kebutuhan-kebutuhan tersebut ada 5. Yang pertama, kebutuhan fisiologis atau dasar. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman. Yang ketiga, kebutuhan untuk dicintai dan disayangi. Dan yang keempat, kebutuhan untuk dihargai. Yang kelima, kebutuhan untuk aktualisasi diri. Nah, yang pertama itu kebutuhan fisiologis atau dasar. Nah, pada tingkatan ini merupakan tingkatan yang paling bawah. Kebutuhan yang bersifat psikologis ini seperti kebutuhan sehari-hari manusia, seperti manusia membutuhkan udara untuk bernapas, membutuhkan makanan, minuman, dan sebagainya. Nah, kebutuhan psikologis ini selalu berkaitan dengan sesuatu yang bersangkutan langsung dengan tubuh seseorang. Kebutuhan ini dinamakan kebutuhan dasar, yang apabila tidak dipenuhi dalam keadaan yang sangat ekstrim, misalnya kelaparan, bisa menyebabkan manusia yang bersangkutan kehilangan kendali atas perilakunya sendiri, karena seluruh kapasitas manusia tersebut dikerahkan dan dipusatkan hanya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Adapun sebaliknya, jika kebutuhan dasar ini relatif tercukupi, maka muncullah kebutuhan yang lebih tinggi, yaitu kebutuhan akan rasa aman. Nah, ini yang kedua, kebutuhan akan rasa aman ini merupakan kebutuhan yang berhubungan dengan keamanan, merupakan kebutuhan yang membuat seseorang bebas dari rasa takut, cemas, dan sebagainya. Karena adanya kebutuhan ini, maka pandangan seseorang tentang suatu hal akan berpengaruh pada hal-hal yang cenderung negatif. Maka seseorang harus membutuhkan rasa keamanan terhadap dirinya sendiri untuk menghindari hal-hal yang atau pikiran-pikiran yang mengarah ke arah yang kurang positif.
Nah, setelah kebutuhan dan rasa aman itu terpenuhi, maka timbullah kebutuhan untuk dimiliki dan dicintai. Nah, ini yang ketiga, ya, kebutuhan yang ketiga, kebutuhan untuk dimiliki dan dicintai. Setiap orang pastinya mempunyai hubungan yang hangat dan akrab, bahkan mesra dengan orang lain. Ia ingin mencintai serta dicintai. Nah, setiap orang ingin mempunyai teman yang setia dan butuh kesetia kawanan. Dan setiap orang pun ingin mempunyai atau butuh menjadi bagian dalam suatu keluarga dan lain-lain. Setiap orang yang tidak mempunyai keluarga akan merasa dirinya itu kesepian, merasa sebatang kara. Sedangkan orang yang tidak sekolah ataupun yang tidak bekerja merasa dirinya pengangguran yang tidak berharga lagi. Nah, kondisi seperti inilah yang akan menurunkan harga diri orang yang bersangkutan. Nah, yang keempat yaitu kebutuhan harga diri. Nah, orang-orang yang telah terpenuhi kebutuhannya atau telah memiliki kebutuhan harga diri ini, maka dia akan tampil sebagai orang yang selalu percaya diri. Nah, dia tidak bergantung kepada orang lain dan selalu siap untuk berkembang. Terus selanjutnya mereka bisa meraih kebutuhan yang tertinggi lagi, yaitu aktualisasi diri atau pengenalan diri. Nah, ini adalah kebutuhan yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Nah, kebutuhan ini merupakan kebutuhan akan pemenuhan diri sendiri. Kebutuhan ini sudah pada level kebutuhan teratas. Nah, kebutuhan tersebut diantaranya yaitu kebutuhan akan perkembangan bakat dan potensi yang ada pada diri kita. Kebutuhan yang tujuannya untuk mengembangkan bakat dan potensi yang ada dalam diri kita sendiri dengan memaksimalkan kecakapan diri serta menjadi insan yang unggul. Yang keempat yaitu implikasi teori humanistik dalam pembelajaran. Di sini peran pendidik yaitu sebagai fasilitator. Pendidik yang humanistik adalah pendidik yang paham terhadap gaya belajar dan sikap peserta didiknya. Teori belajar humanistik juga mengarahkan peserta didik untuk meningkatkan segala bentuk potensi yang peserta didik miliki. Pendidik juga harus membimbing peserta didik dengan tidak membebani peserta didik pada hasil pembelajaran. Akan tetapi pendidik lebih fokus kepada proses pembelajaran tersebut dan menanamkan nilai-nilai atau perilaku yang bersifat positif. Nah, dalam proses belajar mengajar misalnya guru harus memperhatikan teori-teori dalam menyampaikan pembelajaran. Apabila guru menemukan kesulitan
untuk memahami mengapa sebagian peserta didik tidak mengerjakan PR yang telah diberikan pada setiap akhir pembelajaran. Nah, pendidik harus bisa menemukan suatu solusi untuk mengatasi hal tersebut. Mengapa anak tidak tenang di dalam kelas, atau mengapa anak tidak semangat dalam belajar? Nah, maka di sini menurut Abraham Maslow, guru tidak bisa selalu menyalahkan kesalahan anak tersebut secara langsung. Nah, guru harus memahami betul-betul penyebab dari adanya permasalahan tersebut. Dan bisa jadi anak-anak tersebut belum atau tidak makan pagi yang cukup, atau tidak tidur dengan nyenyak, atau kurang jam tidur, ataupun mungkin ada masalah pribadi di dalam keluarga yang merasa membuatnya takut dan cemas ataupun trauma. Nah, menurut teori pembelajaran yang dikemukakan oleh Abraham Maslow, bahwa proses pembelajaran dan belajar harus dimulai dan ditunjukkan sebagai kepentingan memanusiakan manusia, yaitu harus bisa mencapai pemahaman diri dan realisasi diri peserta didik untuk belajar secara optimal. Nah, proses belajar dikatakan berhasil apabila peserta didik telah memahami lingkungannya dan memahami diri mereka sendiri. Nah, pada intinya teori belajar humanistik ini menekankan pada proses sebelum menilai hasil akhir belajar peserta didik itu sendiri. Mereka harus mengetahui, pendidik harus memahami betul-betul karakter peserta didik, dan mereka harus bisa menemukan solusi atas masalah-masalah yang membuat peserta didik itu tidak semangat dan bisa mempengaruhi hasil belajar peserta didik itu sendiri. Nah, mungkin itu merupakan implementasi teori belajar humanistik dalam pembelajaran. Nah, di sini kurang lebihnya saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan ketika dalam penyampaian materi atau dalam pembuatan video ini. Saya mohon maaf. Apabila ada kritik ataupun saran bisa ditulis di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.